Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Urin. Nah, di hari Rabu ini ada belajar kelompok ya di rumahnya Atar. Nah, bagi kalian yang tidak ikut belajar kelompok di rumahnya Atar, berarti harus nonton video ini sampai selesai ya, pembelajarannya online. Bisa nonton pagi, siang, sore, malam juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja, masih di tema 2. Kita sudah sampai di subtema 3 ternyata. Wah, kita sudah sampai di halaman 107. Ya, kita sudah sampai di subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kalau kemarin banyak cerita, dongeng, dan pelajarannya masih tentang hewan ya. Ada kucing, ada peternakan, terus ada merpati dengan semut, ada harimau, Himalaya. Nah, sekarang kita ke tumbuhan, banyak ke cerita tentang tumbuhan. Ya, di sini kita lihat gambarnya Dayu, Siti, Edo, Lani, Beni, dan Udin sedang menyiram tanaman. Tanamannya banyak sekali, bunga-bunganya bagus-bagus sekali ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, apa saja supaya tumbuhannya tidak mati? Berarti harus disiram, diberikan cahaya matahari ya, ditaruh di luar. Terus diberi pupuk supaya subur. Tuh, terus balik yuk. Pelajaran 1. Bacalah teks di bawah ini, tak bacakan. Siti sangat senang dengan bunga melati ya, bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Belinya bibit ya, bibit itu bisa masih berupa biji atau sudah tunas. Tanaman kecil yang baru tumbuh itu juga bisa disebut bibit. Nah, kita lihat ini Siti pakainya yang mana? Dia nanam dari biji atau sudah tunas. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Pecahan batu bata merah ya, boto biasa ini toh buat tembok. Nah, itu dipecah-pecah. Atau genteng, pecahan gendeng yang yang dari tanah liat ya. Intinya adalah tanah liat ya, boto dan gendeng yang asalnya dari tanah liat yang sudah kering toh, itu dipecah-pecah jadi kerikil. Nah, itu taruh di dasar pot paling bawahnya itu adalah itu kerikil dari batu bata atau genteng pecahan. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Pasir, tanah, dan pupuk kandang 3 dicampur ya, sama. Kalau ini sekilo juga ini sekilo ya, jadi harus sama ya. Salah satunya bukan salah satu lebih banyak ya, pupuknya lebih banyak, enggak, ternyata pasir, tanah, dan pupuknya harus sama jumlahnya. Isikan pada sepertiga bagian pot, sepertiga. Nah, sekitar segini ya. Ini tadi kerikilnya. Nah, ini selanjutnya adalah campuran tanah, pasir, dan pupuk. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting ya, cuma segini tok. Cuma segini tok, bukan sampai penuh. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Berarti Siti menanamnya dia sudah tunas ya, bukan dari biji tapi sudah tumbuh tunas kecil, lah itu ditanam. Nah, artinya ini apa? Siti membeli itu masih itu loh, di plastik hitam polybag itu loh ya. Dia belinya sudah bibit ya, sudah tumbuh tunasnya tapi masih kecil. Nah, itu tanahnya yang dari polybag itu enggak dibuang ya, tapi ini masih dipakai ya supaya beradaptasi dulu. Tanahnya yang dari beli itu, dari pot yang beli, pot plastik,
itu juga diikutkan dimasukkan ya, jangan dicopot. Itu bertujuan agar tanaman beradaptasi dengan media baru. Ya, tanahnya jangan langsung diganti, nanti kaget tanamannya. Tanaman itu bisa kaget ya. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Oh, berarti tanah yang tadi, yang ini toh, campuran ini toh dipakai lagi untuk nutupi. Tapi nggak sampai penuh rata ya. Misalkan ada jarak supaya kalau disiram airnya bisa meresap. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Kokoh itu berdiri dengan tegak, mantap, nggak ambruk ya, nggak goyang-goyang, itu kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya, ingat secukupnya, jangan banyak-banyak. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan ya, terutama di daerah yang terkena sinar matahari, itu bagus untuk pertumbuhan. Itu tadi urutannya. Ayo bawahnya ini. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat dua ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Centang ya, kalau benar dicentang, berarti kalau salah disilang. Yuk kita lihat yang pertama. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Benar enggak? Paling bawah, dasar itu paling bawah. Pecahan genting dan batu bata merah paling bawah. Tadi ini benar, paling merah, paling bawah, betul, ya betul. Berarti yang nomor 1 dicentang. Silakan kalian centang sendiri ya. 1 centang, betul. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Paling bawah itu pecahan bata merah dan pecahan genting. Kerikil ya. 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul atau salah? Pakai enggak tadi? Pasir, pupuk, dan tanah campuran 3 itu pakai enggak tadi? Pakai ya. Berarti yang nomor 2 juga centang lagi. Betul. Nomor 2 centang. Nomor 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Pupuk kandangnya lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul nggak tadi? Ya, mana tadi? Masing-masing dengan bagian yang sama. Boleh digarisbawahi ini. Sama ya, nggak ada satu material yang lebih banyak. Oh, biar subur pupuknya lebih banyak. Oh, ternyata enggak ya. Sama takarannya. Pupuk kandang, tanah, dan pasir ukurannya sama. Berarti nomor 3 disilang. Nomor 3 disilang. Nomor 3 ya. Nomor 3 disilang ininya. Nomor 4. Ya. Nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Sampai penuh enggak tadi? Ayo, sampai penuh enggak? Perhatikan. Sisakan 2 cm dari jangan isi pot sampai penuh. Ini sudah kasih tahu. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm supaya gampang untuk menyirami ya, jangan sampai penuh, jangan sampai rata dengan potnya. Berarti nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah ya, kalian silang, itu juga salah, jangan sampai penuh. Nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ayo tadi ini media lama, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel ya, supaya bisa beradaptasi tadi. Berarti betul atau salah? Disisakan? Betul, disisakan ya, dibiarkan tersisa. Nomor 5 berarti dicentang. Nomor 5. Nomor 6, yuk, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul, tadi ini ada toh. Pastikan tanaman
dapat berdiri kokoh. Berarti nomor 6. Tuh. Nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nyiramnya tadi gimana? Sebanyak-banyaknya. Nyiramnya siram dengan air secukupnya. Jangan sebanyak-banyaknya tapi secukupnya. Berarti nomor 7 salah, kalian silang. Ingat, menyiramnya secukupnya ya, jangan sebanyak-banyaknya banjir nanti. Nomor 8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul? Betul, ini tadi bersihkan bagian luar pot dari kotoran ya. Betul, berarti nomor 8 kalian centang. Oke, itu lanjut langsung ya. Langsung ini halaman 112. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Pohon sirih ini kayak gini tanamannya. Nah lihat, tanamannya merambat. Daunnya hijau, lebar, wangi. Pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Runcing itu lancip. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur panjang pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yo, garis bilangan sudah pernah tahu kelas 2? Udah ya. Nah, garis bilangan. Kita lihat garis bilangan dimulai dari 0. Untuk kelas 3 dari 0. Ingat, nolnya dihitung. Kalau enggak dari 0 nanti geser ya. 0 itu juga awalnya ya, garis awalnya itu 0. 0, 1, 2, 3 sampai 10. Bisa ya? Udah pinter ya? Bisa ya? Dari 0 sampai 10 ini urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi kita lihat selanjutnya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Nah, startnya itu dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tulislah angkanya seterusnya menempati huruf pada bilangan di bawah ini. Yo, saya kasih tahu caranya ya. Ini sudah urut ya. Dari 1 itu lurusnya 1, 0 lurusnya 0, 10 juga lurusnya 10 harusnya. Nah, kalian tinggal mencari ini kok ada S di sini. Kok ada S di sini? Harusnya ini angka berapa ini harusnya di sini? 0, 2. Berarti sini berapa ini harusnya ini? Bukan S ini harusnya, adalah di sini harusnya angka 1. Berarti kalian isi S sama dengan 1. Kenapa ada S ini ya? Harusnya adalah angka 1. Yang ada di S ini harusnya 1. 1, 0, 1, 2. Ini kok ada I? Harusnya berapa ini? Setelah 2, sebelum 4, harusnya berapa ini? Ini harusnya adalah 3. Kalian tulis I-nya itu ternyata harusnya 3. Itu sama dengan 3. R mana ini? 3, 4. Berapa ini harusnya? Kok ada R di sini? Harusnya berapa ini R-nya itu? Harusnya adalah 5. Bisa ya? Oh, ini L ya. Ini L tadi. L besar. Ini baru ada I lagi. Ada I. 5, 6, 7. I. Setelah 7, 8 harusnya. I-nya itu 8. Terakhir H. 9. Setelah 9, 10. Hanya harusnya 10. Ya, ada H itu harusnya 10 di sini. Kayak gini. Nah, ini adalah garis bilangan masih urut ya. Dari 0 sampai 10 masih urut. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, angka 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B, ada angka 2. Yo, kita lihat baliknya. 114 baliknya.
Ini gampang ya, kelas 2 sudah pernah ya. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah dua dari, ingat dari 0 ya, hitungnya dari 0. Dari 0 ke 2 berarti berapa lompatnya? 1, 2, lompatnya 2. Nah, 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, tapi selanjutnya nih, contoh selanjutnya. Ini untuk 3 tambah 5, 3 tambah 5. Gampang ya, 3 tambah 5 sama dengan 2. Tapi kalau kita lihat di garisnya, nah kalian harus bisa ini. Ingat dari 0, 3 tambah 2. Dari 0 ke 3. Nah, langsung lompat ke 3. Ding. Nah, dari 3 sini nambahnya 2. 1, 2. Nah, ke sini baru lompat 2. Nah, ini ada jaraknya ini. Sini 3, ke sininya 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kalau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sampainya di 5. Berarti 3 tambah 2 itu 5. Seperti itu ya. Yo, coba ini ada soal. Oh, ini masih contoh. Sebelahnya 4 tambah 7 sekarang. Ingat 4 tambah 7 dari 0. 4 berarti 0 lompat ke 4 karena 4 tambah 7. Nah, sini dulu. Surut jaraknya 4 di sini toh. Boleh kasih angka. Ini 4 sini jaraknya dari 0 ke 4. Tambahnya 7. Ingat dari sini ya, dari sini. Berarti nambahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di angka 11. Nah, dibuat lompatan lagi. Surut berapa tadi? 7. Berarti 4 tambah 7 sama dengan 11. Mandeknya di sini, parkirnya tadi ya. Dari sini 4, sini 7. Jadinya 11. Bisa ya? Ini bukan cuma ngitung hasilnya tok. Nah, ini soalnya gampang toh, 5 tambah 2. Pasti sudah tahu toh 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi yang penting adalah kamu bisa gambar garis lompatannya. 5 tambah 2 berarti garisnya seperti ini, dari 0 ke 5. Nah, sampai di sini nambahnya 2. 1, 2. Nah, ke 7 dibuat lompatan seperti ini. Boleh kalian kasih jarak 5, 2 seperti ini. 5, ya kan? 5, 2 ya. Yang penting adalah bukan jawab ininya. Kalau ininya masih gampang ya, kelas 1. 5 tambah 2 itu pelajaran kelas 1. Tapi yang penting adalah kalian bisa gambar ininya lompatannya. Nah, 3 tambah 8. 3 tambah 8 ya. Ingat 3 dari 0 ke 3 nambahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di 11 lagi lompatannya. 3, 8. Lompatannya 3 dan 8. Bisa ya? Coba kalian kerjakan yuk. Yang penting adalah garisnya, lompatannya. Kalau hasilnya Pak Ofis yakin kalian sudah bisa. Nomor 3 belum tak jawab. 4 tambah 4 sama dengan 8. Masih tahu ya. Nah, tapi garisnya ini bisa nggak kamu ya? Dari 0 ke 4. Tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4 ke 8. Nah, buat sini sampai 4 sampai 8. Kasih angka 4, 4. Bisa ya? Ya, coba kalian kerjakan nomor 3, 4 dan 5. Coba kalian kerjakan dulu. Sekali lagi yang penting adalah garis lompatannya. Oke, terakhir ini ada dekoratif ini. SPDP. Yo, yang bawah ya. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Loh, ini ada, sudah ada toh. Nah, ini sudah tak kasih nama masing-masing. Ini yang pertama, motif pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Kita kasih nama. Ini pertama, 2, 3, 4 ya. Sudah tak kasih nama.
Bisa kalian tulis kayak ini, pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, karena nggak ada namanya, kasih nama. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Nah, kalian milih sendiri yang paling bagus yang mana. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat ya. Jadi jawabannya terserah kamu, bebas ya, betul semuanya. Yang bagus yang mana yang kalian suka. Nah, cuma pasti setelah itu ditanya lagi, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Kenapa kamu suka? Apakah karena warnanya atau bentuknya atau hiasannya? Yang ini sudah mekar ya, dan sudah mekar, ada yang belum. Nah, ini simetris. Tahu simetris? Nah, nanti kalian belajar tentang simetris. Mana yang kalian suka? Bukan cuma menyebutkan suka yang mana, juga nih menjelaskan yang kenapa kamu suka. Ini kalau Pak Hafiz jawabannya nih, Pak Hafiz suka yang kedua. Yang kedua yang ini. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Simple dan bunganya sudah mekar. Ini bunganya sudah mekar. Pak Hafiz suka. Terserah kamu ya. Alasannya apa kenapa kamu suka? Gak harus sama dengan ini. Kalian suka yang pertama, ketiga, keempat juga boleh. Yang saya bisa menjelaskan kenapa. Nah, pertanyaan terakhir, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Kamu sukanya warna apa? Warna apa? Kamu terserah ya milih. Terserah kamu mau warna apa. Nah, tapi harus bisa dijelaskan mengapa. Nah, kalau Pak Hafiz ini milihnya biru. Mengapa? Karena saya suka warna biru. Pak Hafiz suka warna biru. Boleh karena alasan lain ya, terserah milih sendiri yang mana. Oke, itu dulu untuk hari ini. Beberapa harus kalian kerjakan, juga mungkin ada tugas dari mata pelajaran lain ya selain tematik. Dan yang untuk belajar online tetap semangat ya, walaupun belajar online tapi tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.